Inilah Injil suci menurut Matius. Pada suatu ketika, Yesus berbicara kepada para imam kepala dan pemuka rakyat dengan memakai perumpamaan. Ia bersabda, hal kerajaan surga itu seumpama seorang raja yang mengadakan perjamuan nikah untuk anaknya. Ia menyuruh hamba-hambanya memanggil orang-orang yang telah diundang ke perjamuan nikah itu, tetapi mereka tidak mau datang. Raja itu menyuruh pula hamba-hamba lain dengan pesan, katakanlah kepada para undangan, hidanganku sudah kusediakan, lembu-lembu jantan dan ternak piaraanku telah disembeli. Semuanya telah tersedia, datanglah ke perjamuan nikah ini. Tetapi para undangan itu tidak mengindahkannya. Ada yang pergi ke ladangnya, ada yang pergi mengurus usahanya, dan yang lain menangkap para hamba itu, menyiksa dan membunuhnya. Maka murkalah raja itu, ia lalu menyuruh pasukannya ke sana untuk membinasakan pembunuh-pembunuh itu dan membakar kota mereka. Kemudian ia berkata kepada para hamba, perjamuan nikah telah tersedia, tetapi yang diundang tidak layak untuk itu. Sebab itu, pergilah ke persimpangan-persimpangan jalan, dan undanglah setiap orang yang kalian jumpai di sana ke perjamuan nikah ini. Maka pergilah para hamba, dan mereka mengumpulkan semua orang yang dijumpainya di jalan-jalan, orang jahat dan orang-orang baik, sehingga penuhlah ruangan perjamuan nikah itu dengan tamu. Ketika raja masuk hendak menemui para tamu, ia melihat seorang tamu yang tidak berpakaian pesta. Ia berkata kepadanya, "Hai saudara, bagaimana saudara masuk tanpa berpakaian pesta?" Tetapi orang itu diam saja. Maka raja lalu berkata kepada para hamba, "Ikatlah kaki dan tangannya, dan campakkanlah orang itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sana akan ada ratap dan kertak gigi, sebab banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, Injil hari ini berbicara tentang perjamuan kawin. Seorang raja mengadakan pesta untuk anaknya. Undangan sudah diberikan, makanan sudah disiapkan, semuanya gratis. Tetapi yang terjadi justru aneh. Orang-orang yang diundang malah menolak datang. Ada yang sibuk dengan ladangnya, ada yang sibuk dengan usahanya, ada yang bahkan menangkap dan membunuh para utusan. Kalau zaman sekarang mungkin jawabannya lebih halus. "Maaf Romo, saya sebenarnya mau datang, tetapi ada urusan. Romo, saya mau ikut misa, tetapi kebetulan ada acara. Romo, saya mau pelayanan, tetapi waktunya tidak cocok." Lucunya, untuk urusan Tuhan, kita sering berkata nanti, tetapi untuk urusan dunia, kita bisa berkata sekarang juga. Kalau ada undangan pesta orang penting, kita bisa mencari baju terbaik. Kalau ada acara yang dianggap menguntungkan, kita bisa datang lebih awal. Tapi kalau Tuhan mengundang kita melalui misa, doa, pelayanan, pertobatan, dan kasih kepada sesama, tiba-tiba jadwal kita menjadi penuh. Ada beberapa hal yang bisa kita maknai dari Injil ini. Yang pertama, undangan Tuhan adalah rahmat. Raja mengundang orang-orang ke pesta bukan karena mereka hebat. Mereka diundang karena raja ingin berbagi sukacita. Begitu juga hidup iman. Kita datang kepada Tuhan bukan karena kita pantas. Kita datang karena Tuhan lebih dahulu memanggil kita. Setiap misa adalah undangan. Setiap kali kita mendengar Injil adalah undangan. Setiap kali hati nurani menegur kita adalah undangan. Setiap kali ada kesempatan untuk berbuat baik adalah undangan. Tetapi persoalannya,
Seringkali kita terlalu sibuk sehingga tidak mendengarkan undangan itu. Kita sibuk mencari uang, mencari pengakuan, mencari popularitas, mencari posisi, bahkan kadang sibuk mengurus hidup orang lain. Hidup sendiri belum beres, tetapi komentar tentang hidup orang lain sudah lengkap 1 jilid. Yang kedua, jangan sampai kita menjadi orang yang selalu punya alasan. Perhatikan orang-orang dalam Injil tidak mengatakan kami membenci raja. Mereka hanya mengatakan bahwa mereka punya kesibukan. Ini menarik. Kadang yang menjauhkan kita dari Tuhan bukan dosa besar. Kadang justru kesibukan kecil yang terus-menerus. Besok saya doa, besok saya mengaku, besok saya berdamai, besok saya berubah. Masalahnya, kalau besok menjadi kebiasaan, akhirnya hidup kita penuh dengan rencana pertobatan yang tidak pernah dilaksanakan. Kita ingin menjadi orang baik, tetapi tidak sekarang, besok. Kita ingin mengampuni, tetapi nanti. Kita ingin berdamai, tapi tunggu dia minta maaf dulu. Kita ingin berubah, tapi orang lain juga harus berubah. Akhirnya, semua orang disuruh berubah, kecuali kita sendiri. Saudara-saudari yang terkasih, yang ketiga, pakaian pesta menunjukkan perubahan hidup. Bagian yang paling mengejutkan adalah orang yang masuk ke pesta tanpa pakaian pesta. Dia sudah datang, dia sudah berada di dalam, tetapi dia tidak mengenakan pakaian pesta. Ini berbicara sangat dalam tentang kehidupan iman. Menjadi orang Katolik bukan hanya sekedar soal hadir di gereja. Kita bisa misa setiap minggu, bahkan setiap hari, tetapi hati kita masih tetap penuh dendam. Kita bisa rajin berdoa, tetapi mulut kita suka menghancurkan nama baik orang. Kita bisa aktif dalam kegiatan gereja, tetapi di rumah kita kasar kepada keluarga. Kita bisa memakai simbol-simbol rohani, tetapi hidup kita tidak pernah mencerminkan Kristus. Itulah orang yang datang ke pesta, tetapi tidak mengenakan pakaian pesta. Jangan sampai pakaian luar kita lebih suci daripada hati kita. Di gereja, kita bisa tersenyum manis. Begitu keluar gereja, baru mulai, kamu tahu tidak, si A itu sebenarnya begini. Misa sudah selesai, tetapi homili tentang tetangga tetap juga langsung dimulai di halaman gereja. Yang keempat, pakaian pesta adalah hati yang diperbaharui. Pakaian pesta bukan sekedar pakaian luar, ia melambangkan pertobatan. Mau mengampuni, mau berubah, mau rendah hati, mau berdamai, mau meninggalkan kebiasaan dosa, mau belajar mengasihi. Sebab Tuhan tidak hanya mengundang kita untuk datang ke gereja, Tuhan mengundang kita untuk menjadi gereja yang hidup di tengah dunia. Kalau setelah puluhan tahun menjadi orang Katolik, kita masih mudah membenci, mudah iri, mudah menghina, mudah menghakimi, dan sulit mengampuni, kita perlu bertanya, apakah saya sungguh sudah mengenakan pakaian pesta? Saudara-saudari yang terkasih, Injil hari ini bukan terutama tentang siapa yang masuk dan siapa yang tidak masuk. Injil ini adalah undangan untuk memeriksa diri. Saya sudah diundang, tetapi apakah saya sungguh siap? Saya sudah datang ke pesta Tuhan, tetapi apakah hidup saya mencerminkan sukacita kerajaan Allah? Jangan hanya menjadi orang yang rajin hadir di gereja, tetapi malas menghadirkan Kristus dalam kehidupan. Jangan hanya hafal doa, tetapi lupa mengasihi. Jangan hanya rajin terima komuni, tetapi sulit berdamai. Jangan hanya ingin masuk surga, tetapi hidup di dunia seperti membuat neraka bagi orang lain. Mari kita mengenakan pakaian pesta setiap hari. Iman yang nyata, kasih yang tulus, pengampunan yang sungguh, kerendahan hati, dan pertobatan. Sebab pada akhirnya Tuhan tidak bertanya, berapa kali kamu datang ke pestaku, tetapi
setelah datang, apakah hidupmu berubah? Semoga kita bukan hanya orang yang mendapat undangan, bukan hanya orang yang datang, tetapi sungguh-sungguh menjadi orang yang layak menikmati pesta keselamatan karena hidup kita telah diubah oleh kasih Kristus. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, dari waktu ke waktu Engkau berkenan mengutus gembala yang memimpin umat-Mu. Kami mohon agar hati kami terbuka untuk tuntunan-Mu yang menyelamatkan. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus hidup dan berkuasa, satu Allah sepanjang segala masa. Tuhan memberkati kita sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus.